Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Wa amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa memperbanyak bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan yang abadi, yakni negeri akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Di antara perintah-perintah Allah adalah ketika orang-orang diseru oleh Allah untuk menunaikan sholat ibadah Jumat, maka bersegeralah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk ingat kepada Allah, wadarul baik, dan tinggalkan perniagaanmu, tinggalkan transaksimu dengan manusia untuk menuju transaksi kepada Allah. Karena dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan, apabila hari Jumat tiba maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang, dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik ke mimbar, maka malaikat pun menutup catatan-catatannya. Mereka ikut mendengarkan khutbah. Maka ini menjadi motivasi kita agar kehadiran kita senantiasa dicatat oleh malaikat, yakni sebelum khotib naik di mimbar. Dan itu adalah salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penutup risalah dari seluruh para nabi dan rasul, yang tidak ada lagi nabi setelahnya, yang telah memberikan suri tauladan, uswatun hasanah kepada kita. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah bersabda pada satu kesempatan, salasatu nafarin yudilluhumullahu yaumal qiyamati tahta dilali arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah langsung di bawah arasnya besok di hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 3 golongan itu? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan wudu pada saat-saat yang tidak digemari, yakni pada saat-saat dingin, seperti pada musim sekarang ini, di mana kalau siang hari panasnya bukan main, kalau kemudian malam atau pagi menjelang dinginnya bukan main. Dan orang-orang yang melakukan wudhu di saat-saat dingin ini besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Umumnya orang kalau pada musim dingin itu malas untuk bangun, malas untuk beribadah, apalagi menyentuh air
di pagi buta, maka itu sesuatu yang berat. Maka bersyukurlah kepada kaum muslimin yang bisa melakukan aktivitas berwudu ketika saat-saat dingin telah tiba. Golongan yang kedua, al-mashi ilal masajid fid dhulam, yakni orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid pada saat gelap gulita. Kapan itu? Pada saat sholat isya dan sholat subuh. Maka dua orang ini yang besok akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dua saat itu adalah dua saat yang berat, sama seperti yang pertama tadi. Maka kita bisa cek di mana-mana, kalau sholat isya dan subuh di masjid biasanya itu sedikit, karena dua waktu itu adalah dua waktu yang berat. Wabil khusus pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan orang munafik mereka gampang, cukup mereka ditunggu di waktu isya dan subuh, karena dua waktu itu adalah waktu yang paling berat bagi orang-orang munafikin pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi dua waktu ini, yakni waktu isya dan subuh, kemudian kita datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Maka insyaallah fadilahnya, keutamaannya, besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah adalah al-mud'imu lil ja'i atau mud'imul ja'i, yakni orang-orang yang memberi makan mereka yang kelaparan. Maka alhamdulillah bersyukur kita di hari Jumat biasanya banyak masjid-masjid yang kemudian mereka menyediakan makanan-makanan kecil untuk jamaahnya. Tidak hanya di masjid, bahkan ada yang namanya Jumat Berkah. Mereka kemudian melakukan aktivitas sedekah di setiap hari Jumat. Untuk siapa? Mereka-mereka yang pada waktu itu tidak bisa makan, atau mereka-mereka memang sengaja untuk mensedekahkan hartanya bagi siapapun yang membutuhkan makanan, entah itu berupa nasi kecil atau nasi kotak dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mendermakan hartanya untuk memberi makan bagi orang-orang yang lapar, besok di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu, besok di yaumul qiyamah matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Di dunia saja konon matahari itu jaraknya 150 juta kilometer. Kalau pas siang kayak gini panasnya luar biasa, apalagi besok di yaumul qiyamah matahari didekatkan sejengkal. Maka tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau, semoga kita bisa masuk di antara tiga golongan yang langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan wasiat dari Rasulullah, pesan dari Rasulullah yang saya kemukakan di muka tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Khatib akan duduk di antara dua khutbah, dan itu adalah waktu yang mustajab. Maka berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.